Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrul Yusuf Akbar dengan NIM C1B0230003. Di sini saya ingin menunaikan tugas manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jambi. Adapun studi kasus terkait tugas manajemen hubungan pada saat ini yaitu Kopi Belahan Jiwa dan tantangan pelanggan setia. Kopi Belahan Jiwa adalah sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan, suasana kedai yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Selama beberapa tahun pertama, Kopi Belahan Jiwa berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar, yang sering datang untuk menikmati kopi pagi, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Kopi Belahan Jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa pelanggan mulai jarang terlihat, dan ulasan daring menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait dengan waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk dan kurang responsifnya staf saat ada masalah atau permintaan khusus. Salah satu contohnya adalah Rinia, seorang pelanggan setia yang biasanya datang hampir setiap hari untuk membeli kopi latte favoritnya. Suatu pagi, Rina memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Ketika Rinia menyampaikan keluhannya dengan sopan, barista tersebut tampak acuh dan tak acuh, dan hanya mengganti pesanannya tanpa meminta maaf atau menawarkan kompensasi apapun. Pengalaman ini membuat Rinia kecewa dan ia memutuskan untuk mencoba kedai kopi lain dekat kantornya. Manajemen Kopi Belahan Jiwa mulai menyadari adanya penurunan kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Mereka menyadari bahwa mempertahankan pelanggan setia sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana peran tim customer service mereka dapat dioptimalkan untuk memperbaiki di situasi ini dan memperkuat kembali hubungan dengan pelanggan. Dan adapun pertanyaan yang ada dalam kasus ini yaitu, yang pertama, identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, menurut Anda bagaimana pengalaman Rania menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service Kopi Belahan Jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Berikan contoh tindakan konkret untuk setiap peran tersebut. Yang keempat, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh manajemen Kopi Belahan Jiwa untuk memberdayakan tim customer service agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan proaktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang kelima, bagaimana Kopi Belahan Jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan seperti yang dialami oleh Rania, sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan mereka. Untuk jawaban yang pertama yang soalnya yaitu identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Pertama yaitu masalah utama yang dihadapi adalah menurunnya kepuasan dan loyalitas pelanggan yang disebabkan oleh waktu tunggu yang lama saat jam sibuk. Yang kedua, kurangnya responsivitas dan empati staf terhadap keluhan atau permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu penurunan kualitas layanan customer service yang berdampak langsung pada pengalaman pelanggan.
Adapun jawaban dari soal nomor 2 yaitu yang soalnya bagaimana pengalaman Rania menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Pengalaman Rania menunjukkan bahwa interaksi yang tidak empatik dan tidak profesional dari staf customer service dapat langsung berdampak negatif terhadap loyalitas pelanggan. Ketika keluhan tidak ditanggapi dengan baik, pelanggan akan merasa tidak dihargai dan cenderung berpindah ke kompetitor meskipun sebelumnya sangat loyal. Ini menegaskan bahwa customer service adalah ujung tombak dalam menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang dalam pelanggan. Adapun jawaban dan soal yang ketiga yaitu 3 peran kunci customer service dan contoh tindakan konkret. Adapun soal ketiga dan jawabannya yaitu 3 peran kunci customer service dan contoh tindakan yang konkret. Kunci yang pertama yaitu menangani keluhan secara efektif. Contohnya, menyediakan pelatihan kepada staf untuk mendengarkan aktif, meminta maaf dengan tulus, dan memberikan kompensasi, misalnya kupon gratis atas kesalahan pelayanan. Yang kedua, memberikan layanan empatik dan personal. Contohnya, mengingat preferensi pelanggan tetap seperti Rania, menyapa mereka secara pribadi, dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan individu. Yang ketiga yaitu menyediakan umpan balik ke manajemen. Contohnya, mengumpulkan dan melaporkan keluhan atau masukan pelanggan secara rutin agar manajemen dapat mengambil tindakan perbaikan. Adapun soal yang keempat yaitu strategi untuk memberdayakan tim customer service. Jawabannya yaitu yang pertama, pelatihan berkala dalam keterampilan komunikasi, empati, dan penanganan konflik. Yang kedua, penerapan sistem CRM untuk melacak preferensi dan histori pelanggan. Yang ketiga, pemberian wewenang empowerment kepada staf customer service untuk mengambil keputusan kecil, misalnya memberi diskon atau kompensasi tanpa harus menunggu manajer. Yang keempat yaitu sistem insentif berbasis kepuasan pelanggan untuk memotivasi pelayanan terbaik. Adapun soal kelima dan jawabannya yaitu soalnya cara memanfaatkan umpan balik pelanggan sebagai peluang. Caranya itu ada 4. Yang pertama, mengolah keluhan sebagai data evaluatif bukan ancaman. Misalnya keluhan tentang waktu tunggu digunakan untuk meninjau ulang proses pelayanan saat jam sibuk. Yang kedua, membuat saluran umpan balik yang mudah diakses seperti form online atau QR kode di meja. Yang ketiga yaitu melibatkan pelanggan dalam perbaikan layanan, misalnya dengan survei berkala dan menyampaikan hasil tindak lanjut dari umpan balik mereka. Yang keempat yaitu menjadikan customer service sebagai penghubung informasi ke departemen lain seperti operasional atau produk, agar setiap bagian bisa berkontribusi dalam peningkatan layanan. Mungkin ini saja yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.